Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatur Robiah dengan NIM 23020210222 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan setiap baris dan nomor atau kode game yang saya buat pada aplikasi Python. Adapun game yang saya buat yaitu tentang petualangan penguin pemanah di salju. Sebelum memasuki tutorial, di sini saya akan menjelaskan tentang game saya yaitu petualangan penguin pemanah di salju adalah game 2 dimensi bertema petualangan yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Pygame. Dalam game ini, pemain mengendalikan seekor penguin pemanah yang harus bertahan dari serangan musuh di area bersalju. Karakter yang digerakkan menggunakan tombol WAS dan D, sedangkan panah ditambahkan menggunakan klik mouse ke arah kursor. Musuh akan muncul secara acak dari atas layar, dan setiap musuh yang berhasil dikalahkan akan menambah skor. Sebaliknya, jika musuh lolos atau menabrak pemain, health point akan berkurang. Game ini dilengkapi dengan latar bersalju, rintangan, koin, indikator HP, penghitungan waktu, efek suara, musik latar belakang, serta tampilan you win dan game over. Pemain dinyatakan menang jika mampu bertahan hingga waktu habis, sedangkan pemain berakhir dengan kekalahan jika head point-nya habis. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan pada setiap nomor atau step by step pada game saya ini. Yang pertama ada import library. Pada bagian ini berfungsi untuk mengimpor library yang dibutuhkan agar game dapat berjalan. Library Pygame digunakan untuk membuat tampilan game, menampilkan gambar, suara, serta membaca input dari keyboard dan mouse. Library Math digunakan untuk menghitung arah tembakan panah, random untuk membuat posisi musuh muncul secara acak, dan SYS digunakan untuk menutup program dengan benar. Baiklah, di sini yang kedua, initialize game. Bagian ini digunakan untuk menginisialisasi permainan sebelum dimulai. Program menentukan ukuran layar game, posisi awal pemain, ukuran karakter skor, jumlah nyawa atau head point, waktu permainan, daftar panah, daftar musuh, serta pengaturan tombol WASD. Pemain dapat bergerak. Selanjutnya di sini yang ketiga, load game access. Bagian ini berfungsi untuk membuat seluruh aset yang digunakan dalam permainan, seperti gambar pemain, musuh, latar belakang, koin, rintangan, panah, serta gambar menang dan kalah. Selain itu, bagian ini juga membuat efek suara dan musik latar agar permainan menjadi lebih menarik. Ukuran gambar juga disesuaikan agar tampilan dengan baik di layar. Selanjutnya di sini 3.1 load image. Bagian ini berfungsi untuk membuat semua gambar yang digunakan dalam game, seperti pemain, musuh, latar belakang, panah, koin, rintangan, serta tampilan you win dan game over. Selanjutnya di sini 3.2 mengatur ukuran gambar. Bagian ini digunakan untuk menyesuaikan ukuran gambar sesuai dengan tampilan game sehingga terlihat lebih rapi. Selanjutnya 3.3 load audio. Bagian ini berfungsi untuk membuat efek suara dan musik latar seperti suara menembak, suara menang, suara kalah, dan musik selama permainan berlangsung. Selanjutnya yang keempat, Gain Love.
Game love merupakan bagian utama dari permainan. Semua proses dalam game seperti menggambar objek, menggerakkan pemain dan musuh, membaca input, serta memperbarui tampilan akan terus dijalankan selama permainan masih berlangsung. Selanjutnya yang kelima ada clear screen. Bagian ini berfungsi untuk membersihkan layar sebelum objek digambarkan kembali. Hal ini dilakukan agar tampilan game tetap rapi dan objek yang bergerak tidak meningkatkan jejak di layar. Selanjutnya, yang keenam ada draw the game object. Bagian ini digunakan untuk menampilkan semua objek permainan seperti latar belakang, koin, rintangan, pemain, musuh, panah, indikator kesehatan, dan waktu permainan sehingga semua terlihat di layar. Selanjutnya 6.1 Draw the player. Bagian ini menampilkan karakter pemain pada layar. Karakter akan berputar mengikuti arah kursor mouse sehingga terlihat menghadap ke arah tambakan. Selain itu, dibuat juga area tabrakan untuk mendeteksi benturan dengan musuh. Selanjutnya 6.2 Pengaturan list row. Bagian ini mengatur pergerakan panah yang ditembak pemain. Pemanah akan bergerak menuju arah mouse, kemudian dihapus jika keluar dari layar akan tidak memenuhi memori. Selanjutnya 6.3 Menggambar musuh dan logika benturan, yaitu mengatur kemunculan musuh secara acak dan mengarahkan bagian musuh dari atas ke bawah. Program ini juga memeriksa apakah musuh bertabrakan dengan pemain atau berhasil melewati batas permainan. 6.3.1 Benturan musuh. Bagian ini digunakan untuk mendeteksi tabrakan antara musuh dengan pemain atau ketika musuh berhasil mencapai bagian bawah layar. Jika hal tersebut terjadi, maka nilai hardpoint pemain akan berkurang. Selanjutnya 6.3.2 Benturan peluru dengan musuh. Bagian ini berfungsi untuk mendeteksi apakah panah mengenai musuh. Jika mengenai musuh, maka musuh akan hilang, skor akan bertambah, dan suara tembakan akan diputar. Selanjutnya 6.4 Menggambarkan papan poin. Bagian ini menampilkan indikator kesehatan pemain. Panjang indikator akan berkurang sesuai dengan jumlah health point yang tersisa. Selanjutnya 6.5 Menggambarkan jam atau waktu. Bagian ini menampilkan hitungan mundur waktu permainan dalam bentuk menit dan detik sehingga pemain mengetahui sisa waktu permainan. Yang ketujuh, update screen. Bagian ini berfungsi untuk memperbarui tampilan layar setelah semua objek selesai digambarkan. Dengan begitu, setiap perubahan dalam permainan dapat langsung terlihat oleh pemain. Yang ke-8 ada event log. Bagian ini digunakan untuk membaca semua aktivitas pemain seperti menekan tombol keyboard, menggerakkan karakter, menambahkan panah menggunakan mouse, dan menutup permainan. Selanjutnya yang ke-9 mengaktifkan player. Bagian ini mengatur pergerakan karakter pemain menggunakan tombol W, A, S, dan D sehingga pemain dapat bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Selanjutnya ke-10 cek menang atau kalah. Bagian ini memeriksa kondisi akhir permainan. Pemain dinyatakan menang jika waktu habis, sedangkan pemain dinyatakan kalah jika nilai health point mencapai 0. Selanjutnya yang ke-11 menampilkan menang atau kalah. Bagian ini menampilkan hasil akhir permainan.
Program akan menampilkan gambar you win dan game over, memainkan suara sesuai hasil permainan, serta menampilkan skor akhir yang diperoleh pemain. Setelah itu, game akan berhenti hingga pemain menutup jendela permainan. Selanjutnya di sini setelah semuanya dijelaskan, di sini kita run aja, kita run. Sudah menang. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana saat dia kalah. Baiklah, itu saja mengenai penjelasan dari game saya menggunakan aplikasi Python. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.